Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Arfan, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang tertera sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ya, yang pertama Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan kata sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia dan menjadi sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Dan juga tujuan tercipta mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu untuk membekali mahasiswa untuk menciptakan mahasiswa yang peduli akan bangsanya dan menciptakan generasi bangsa yang lebih baik. Oke, selanjutnya fungsi Pancasila. Pancasila sendiri memiliki ada 5 fungsi, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Next. Pancasila sebagai ideologi. Oke. Ideologi sendiri adalah sebuah ajaran atau pengetahuan mengenai gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang suatu paham. Pancasila sebagai ideologi NKRI yang artinya Pancasila dijadikan sebuah paham sebagai penunjuk jalan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Ya, contoh kasus studi. Kasus studi yang saya ambil di sini merupakan salah satu kasus yang sempat menjadi buah bibir pada masanya, yaitu kasus seorang gadis yang bernama Yuyun berumur 14 tahun yang diperkosa secara bergilir oleh 14 pria dan dibunuh serta jasadnya yang dibuang ke dalam jurang. Kronologi dari kasus ini bermula ketika sang korban yang sedang pulang sekolah dengan membawa bendera dan juga taplak meja, lalu ia berpapasan dengan para pelaku yang sedang duduk-duduk di TKP, dan ketika pelaku melihat korban, mereka tak berpikir panjang langsung mengambil balok kayu dan memukulkannya ke arah kepala korban. Lalu korban tak sadarkan diri, lalu mereka mengikat korban dan juga mencekiknya. Dan lalu mereka melancarkan aksi bejat mereka. Dan ketika mereka sudah selesai melancarkan aksinya, mereka membuang jasad korban ke dalam jurang. Ya, pelanggaran yang terjadi di kasus studi barusan yang saya sebutkan merupakan pelanggaran pelanggaran Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kasus yang sudah dibahas dapat diambil konklusi bahwa kasus tersebut sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Dan juga hal tersebut merupakan sebuah pelecehan serta perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi, di mana tidak sepatutnya gadis berumur 14 tahun menjadi objek pemuas nafsu dan dibunuh secara keji, yang di mana perbuatan itu bukanlah sebuah hal yang bisa ditanggapi biasa saja, dan harus ada penanganan khusus serta tindakan yang tegas. Solusi dari kasus studi yang saya ambil. Untuk menangani hal-hal seperti tadi, memerlukan sebuah tindakan tegas, serta hukuman bagi pelaku yang sangat berat supaya mencegah kejadian agar tidak terulang dan meminimalisir kejadian serupa. Serta ada solusi lainnya, yaitu untuk para kaum pria untuk memilih pergaulan yang baik dan juga menjauhi pergaulan bebas yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Karena kejadian tadi juga terjadi akibat pengaruh lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Jagadita Alia Rahmadi Putri dengan NPM 22110110021 dari manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Pancasila juga merupakan landasan, ide, atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan.
Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Berikutnya, makna Pancasila sebagai ideologi ada dua, yaitu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian ada sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Kemudian ada fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, untuk mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai ideologi ada tiga. Yang pertama, nilai dasar. Sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian ada nilai instrumental. Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai praktis. Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus yang saya bahas adalah Pemkot Surabaya gusur rumah 841 kepala keluarga selama 2018. Diberitakan bahwa selama 2018, khususnya Kota Surabaya tercatat 841 kepala keluarga kehilangan rumah akibat penggusuran. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya memperoleh angka itu dari 8 kasus sengketa yang diadukan warga melawan Pemkot Surabaya. Penggusuran itu, menurut Kabid Perburuhan dan Masyarakat Miskin LBH Surabaya Habibus Salin, menggunakan 3 dalih. Pertama, Pemkot berdalih melakukan normalisasi sungai sebanyak 50%. Kemudian yang kedua, penataan kota sebanyak 25%. Dan yang ketiga, untuk pelebaran jalan raya sebanyak 25%. Padahal di balik itu semua ada tangisan warga Surabaya yang tidak ditulis media. Angka yang tercatat itu belum keseluruhan. Habibus meyakini masih ada ratusan keluarga lain yang belum tercatat. Dalam kasus tersebut, pelanggaran terhadap nilai Pancasila yaitu pelanggaran terhadap sila kedua. Karena Pemkot Surabaya menggusur rumah 841 kartu keluarga selama tahun 2018 dan tidak adanya tindakan lanjut oleh pemerintah seperti memberikan bantuan atau jaminan rakyat miskin. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena warga negara memiliki hak kebebasan dalam bermasyarakat dan juga jikalau penggusuran itu terjadi, itu berarti telah mengganggu kebebasan hak-hak mereka dalam bernegara. Solusi yang dapat saya berikan adalah yaitu yang pertama, menegakkan keadilan antar sesama manusia. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Yang keempat, memberikan bantuan hukum terkait sengketa lahan. Dan yang kelima, merelokasi warga yang tempat tinggalnya ikut dibongkar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rizky Cahya dengan NPM 2211011140. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan antar sila-silanya, sehingga membentuk struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Studi kasus. Di sini studi kasus yang saya ambil adalah KPK sebut korupsi mulai membudaya di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johannes Tanak, khawatir perilaku korupsi menjadi budaya di Indonesia. Indikasinya, tak sedikit perilaku korupsi yang tertangkap KPK menganggapnya sebagai sebuah kesialan atau nasib apesnya saja. Banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap oleh KPK hanya dianggap sedang sial atau apes. Hal ini menandakan bahwa perilaku korupsi sudah mulai menjadi budaya oleh penduduk Indonesia, termasuk pelaku dunia usaha, kata Johannes, dalam sambutan bimbingan teknis pemberdayaan dunia usaha anti korupsi di Aula Mapalus, kantor Gubernur Sulawesi Utara. Sila-sila yang dilanggar ya ada 3, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Mengapa hal ini melanggar sila pertama? Hal ini melanggar sila pertama karena hal ini tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Hal ini melanggar ajaran agama manapun. Selanjutnya, hal ini melanggar sila kedua, yaitu sila kemanusiaan. Sering kita jumpai tindakan hal yang dikorupsi oleh para koruptor ialah uang yang seharusnya menjadi hak rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang hidup susah akibat dari tindakan korupsi. Hal ini sangat menyimpang dari nilai kemanusiaan. Selanjutnya, hal ini melanggar sila kelima dikarenakan akibat dari korupsi yang dilakukan menyebabkan ketidakadilan rakyat yang jujur, banyak yang hidup susah, sedangkan para koruptor hidup nyaman menggunakan uang hak milik orang lain. Diskusi kasus. Seperti yang kita lihat, tindakan korupsi sangat merugikan dan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui bahwa sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan. Jika satu sila dilanggar, sangat memungkinkan sila yang lain juga ikut terlanggar, seperti pada kasus korupsi yang terjadi. Melanggar lebih dari satu sila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Kesimpulan dan solusi. Filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam para tokoh-tokoh bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya rasa empati bagi masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa menciptakan konsep filsafat Pancasila tidaklah mudah. Masyarakat seharusnya bersyukur karena telah ada pemikir-pemikir bangsa yang menciptakan gagasan filsafat Pancasila. Selanjutnya, perlu adanya sosialisasi mengenai filsafat Pancasila bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Sehingga rakyat akan sadar bahwa segala penyimpangan yang dilakukan tidak hanya melanggar salah satu sila Pancasila, namun melanggar sila-sila lainnya. Masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Riana Tania Manisa Sebayang dengan nomor NPM 2211011029 dari jurusan manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Apa tujuan dari diadakannya pembelajaran pendidikan Pancasila di bangku perkuliahan? Tujuan dari diadakannya pelajaran pendidikan Pancasila di bangku perkuliahan adalah untuk membekali mahasiswa dalam kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan sesama warga negara. Apa saja fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide.
Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Studi kasus yang saya pilih adalah kasus pembulian siswa SMP di Malang. Seorang siswa berusia 13 tahun diduga menjadi korban bully oleh sejumlah temannya. Akibat pembulian tersebut, 2 ruas jari tangan korban terpaksa diamputasi. Korban juga pernah diangkat beramai-ramai kemudian dibanting ke lantai paving. Selain itu, korban juga pernah dibanting ke pohon dengan cara yang sama oleh teman-temannya. Pelanggaran terhadap Pancasila. Kasus pembulian tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut karena perilaku bullying menyebabkan hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seseorang diperlakukan dengan tidak seharusnya dan semena-mena oleh orang lain yang merasa dirinya lebih baik. Solusi yang bisa saya berikan adalah untuk mengatasi tindakan bullying perlu dilakukan beberapa tindakan seperti melakukan sosialisasi kepada para siswa di sekolah-sekolah tentang pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, pemberian hukuman yang sesuai kepada para pelaku bullying sehingga memberikan efek jerah. Pemberian dukungan terhadap korban juga diperlukan karena korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana korban tersebut mengalami perilaku bullying. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Nadifa Balkis dengan nomor NPM 2211011020 dari jurusan Manajemen International Class 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yakni idea yang berarti gagasan dan logos memiliki arti sebagai ilmu. Ideologi dapat diartikan juga sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Lalu, ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan peran ideologi yang mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan UUD 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat beserta cerminan dari bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila kerap mengalami penyimpangan. Pemahaman nilai-nilai Pancasila kini kian memudar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyimpangan ideologi Pancasila terjadi lantaran unsur pelaksanaan yang tidak konsisten terhadap sila-sila Pancasila. Ini terjadi karena terkikisnya moral dan integritas bangsa. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap ideologi Pancasila yang tidak lain dan tidak bukan adalah terorisme dan paham radikalisme.
Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan karena kurangnya akan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil berita terbaru di mana Polri bekuk 3 teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Lampung. Dilansir dari Detik News, Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Lampung membekuk 3 orang tersangka terorisme jaringan Jemaah Islamiyah atau biasa disingkat sebagai JI di Lampung pada tanggal 9 hingga 11 November 2022. 3 diantaranya berinisial TY, AB, dan JD. Dalam proses penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah alat bukti berupa senapan PCP besar, senjata rakitan laras panjang, hingga 825 butir amunisi. Atas hal tersebut, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Pasal 17, Junto Pasal 7, dan Pasal 15 Junto Pasal 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Realitas radikalisme agama di Indonesia kian hari kian menggelisahkan, khususnya pasca reformasi. Radikalisme agama ditampilkan dalam tindakan dishumanis yang memilukan seperti bom Bali, tragedi Poso, Ambon, Sambas, Tolikara, dan penyerangan di gereja St. Litwina. Segala apa yang jahat seperti tindakan membunuh, menteror, membakar, memusnahkan sesama manusia itu anehnya dibingkai atas dasar agama. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Lalu yang selanjutnya, bagaimana solusi atas kasus tersebut? Menurut pendapat saya, paham bahwa peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang brutal dan membabi buta. Kita membutuhkan kerja keras dan konsistensi yang cukup untuk membumikan kembali ideologi Pancasila dalam penangkal radikalisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dibumikan dan diterapkan dalam kehidupan. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang harus ditanam dalam diri kita sejak dini. Seseorang sudah seharusnya menanamkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika, dan moral bagi setiap umat manusia di Indonesia dalam rangka merangkai rasa kebangsaan, rasa persatuan, dan kedamaian bukan justru menyebarkan benih kebencian pada Pancasila. Lalu yang terakhir penutup. Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan berpancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Kesatuan bangsa ini dibangun atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras, dan sebagainya. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap anti-toleran terhadap yang lain, itulah pintu menjadi radikal. Keberagaman bangsa ini seharusnya tidak menjadi pemicu adanya permusuhan, melainkan mewujudkan hidup dalam damai dan toleransi. Kehadiran Pancasila merupakan sebagai dasar untuk mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Radikalisme adalah tindak yang merusak kemanusiaan. Sebagai ciptaan manusia harus menghargai martabat hidup, memperlakukan sesamanya secara manusiawi sebagaimana dia memperlakukan dirinya atau mengharapkan orang lain memperlakukannya dengan sama. Sekian dari saya. Terima kasih.